فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya kita tidak sedang kekurangan apapun, tetapi hati terasa lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena jiwa terus berjalan tanpa arah. Kita bangun pagi, menjalani hari, menunaikan kewajiban. Namun di malam hari muncul satu rasa yang sulit dijelaskan, kosong. Doa masih dibaca, ibadah masih dilakukan, tetapi ketenangan itu terasa jauh. Dan tanpa sadar kita mulai berkata dalam hati, mungkin nanti saja ketika keadaan lebih tenang. Padahal hari demi hari berlalu dan iman pelan-pelan melemah tanpa kita sadari. Di saat seperti inilah Al-Quran berbicara paling jujur kepada kita. Jalan hidup manakah yang sedang kita pilih hari ini? Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan. Bersama saya, Saifullah Ahmad Faruk. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kini berada di bulan suci Ramadan. Puasa tidak lagi hanya soal menahan lapar, melainkan mulai menguji kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi hati. Di hari-hari seperti ini, seringkali yang melemah bukan tubuh, melainkan niat yang perlahan mengendur. Ramadan mulai terasa biasa. Padahal justru di fase inilah kejujuran iman sedang diuji. Di titik ini, puasa mulai menyingkap kejujuran kita. Bukan lagi tentang kuat atau lemahnya tubuh, tetapi tentang pilihan hidup yang sedang kita jalani. Apakah puasa ini benar-benar membentuk kita, atau hanya sekadar rutinitas yang kita lewati semata? Di hari-hari awal, semangat mudah menyala. Namun ketika rasa lelah datang, disitulah terlihat kita memilih mendekat kepada Allah atau kembali pada kelalaian lama. Ramadan tidak memaksa siapapun. Ia hanya membuka dua jalan, jalan kesungguhan atau jalan kebiasaan. Pilihan hidup manakah yang sedang kita pertahankan hari ini? Hari ini kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang mengajak kita memahami tentang pilihan hidup manusia. Surah yang akan kita renungkan adalah surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadh dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya, dan demi siang apabila terang benderang. Dan demi Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Maka barang siapa memberi dan bertakwa, dan membenarkan janji yang terbaik, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan janji yang terbaik, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya, kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan dan berpaling, dan akan dijauhkan darinya orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan diri. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, melainkan semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat Al-Quran. Sekarang mari kita merenungkan maknanya. Apa pesan utama yang ingin Allah Ta'ala sampaikan di dalam ayat-ayat ini? Surah Al-Lail dibuka dengan 3 ayat yang menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malam, siang, serta penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu secara berpasangan dan memberikan pilihan dalam kehidupan kita ini. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang pemurah dan bertakwa, ada yang kikir dan merasa cukup, ada yang berjuang untuk sebuah kebenaran, ada yang berjuang untuk memadamkan kebenaran. Dalam surah yang sedang kita bahas ini telah dikemukakan suatu perbedaan mencolok di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Dan oleh karena orang-orang kafir pada umumnya lebih banyak jumlahnya, serta memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar, maka sebutan mengenai malam yang menampilkan kepribadian orang-orang kafir mendahului sebutan mengenai siang yang menampilkan kepribadian orang-orang beriman. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan, ayat ini menarik perhatian kita kepada tujuan yang sangat bertentangan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, dan juga kepada perbedaan dalam sepak terjang yang dilakukan mereka guna mencapai tujuan mereka masing-masing. Sementara usaha orang-orang mukmin dikerahkan untuk penyiaran dan penyebaran kebenaran, maka usaha orang-orang kafir ditujukan untuk menentangnya serta meletakkan rintangan-rintangan dan penghalang-penghalang di jalannya. Hasil kedua macam usaha itu pun tidak boleh tidak pasti berbeda juga. Dalam konteks kehidupan kita melihat satu realita. Hidup tidak pernah netral. Dalam keseharian, kita selalu berada di antara dua keadaan. Pagi yang penuh semangat, malam yang penuh kegelisahan. Hati yang kadang terang oleh iman, kadang juga gelap oleh lelah dan ragu. Hidup tidak pernah datar, selalu ada terang dan gelap. Dan itu normal. Yang diuji bukan keadaannya, tapi sikap kita menghadapinya. Di sekitar kita ada orang yang rezekinya pas-pasan, tapi ringan tangan. Rajin membantu, hidupnya terasa lapang.
Ada juga yang berkelimpahan, tapi berat untuk memberi. Selalu cemas kehilangan. Hidupnya terasa sempit. Banyak orang tidak miskin secara harta, tapi miskin dari ketenangan. Sebaliknya, ada yang sederhana, namun hatinya tenang. Di zaman sekarang, jabatan, tabungan, dan relasi membuat orang merasa aman. Doa mulai jarang. Ibadah cukup sekadar formalitas. Saat masalah besar datang, sakit, kehilangan, krisis, semua sandaran dunia tiba-tiba rapuh. Kita sering melihat orang mampu membayar apapun kecuali ketenangan hati. Uang bisa membeli fasilitas, tapi tidak bisa membeli makna hidup. Saat jatuh paling dalam, imanlah yang menyelamatkan, bukan saldo di rekening kita. Ada orang memberi hanya untuk dilihat, ingin dipuji, dan ingin diingat jasanya. Ada pula orang yang memberi secara diam-diam, bahkan dilupakan manusia. Yang pertama, sering merasa kecewa. Yang kedua, justru hidupnya ringan dan damai. Banyak orang mengejar pengakuan, tapi tak pernah puas. Sedangkan sebaliknya, sangat sedikit orang yang mengejar ridho Allah, tapi hatinya penuh syukur. Kepuasan sejati bukan saat semua tercapai, tetapi saat hati merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sejenak kita diam di antara lelah hari ini dan sunyinya malam. Sudah sejauh apa kesadaran kita hidup? Apakah kita benar-benar sadar kemana waktu kita berjalan? Atau kita hanya larut dalam rutinitas tanpa arah? Pilihan apa yang paling sering kita ambil akhir-akhir ini? Saat ada kesempatan memberi, apakah hati kita lapang? Atau justru kita mencari alasan? Kemana arah iman kita bertumbuh? Apakah semakin mendekatkan kita kepada Allah? Atau perlahan tergeser oleh rasa cukup pada diri kita sendiri? Waktu yang terus berkurang ini lebih banyak kita habiskan untuk apa? Mengejar ridhonya Allah atau sekadar mengejar dunia yang tak pernah puas? Dan kelak saat semua pilihan ini dimintai pertanggungjawaban, jawaban apa yang ingin kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surah Al-Ain mengajarkan bahwa setiap orang memilih jalannya sendiri. Di keluarga, ini tercermin dari kejujuran dalam peran. Orang tua jujur dalam membimbing, anak jujur dalam bersikap. Tanggung jawab dalam amanah, bukan sekadar menuntut hak. Keluarga yang dibangun di atas kejujuran dan rasa tanggung jawab akan melahirkan rasa aman dan saling percaya. Orang yang peduli, walau sederhana, menjadi sumber harapan. Sedangkan orang yang acuh, walau berlebih, sering menciptakan jarak sosial. Surah Al-Lail menumbuhkan empati, bahwa keberkahan hidup tidak pernah sendiri, melainkan tumbuh saat kita peduli pada sesama. Perbedaan sikap, pandangan, dan latar belakang sering memicu konflik. Surah Al-Lail mengingatkan kepada kita, tidak semua orang berjalan di jalan yang sama. Perbedaan bukan alasan untuk saling melukai. Disinilah kesabaran dan kasih kita diuji. Menjaga lisan, menahan emosi, dan tetap berbuat baik. Orang yang memilih jalan memberi akan hadir sebagai solusi, bukan beban. Membawa ketenangan, bukan keresahan. Sebaliknya sikap kikir dan egois, baik harta, waktu, maupun perhatian, perlahan merusak kepercayaan sosial. Surah Al-Lail mengajarkan bahwa iman yang benar selalu memiliki dampak sosial. Bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi bagaimana kita
jujur dalam relasi, peduli dalam kebersamaan, bertanggung jawab dalam peran, penuh kasih dan sabar dalam perbedaan. Karena jalan hidup yang kita pilih tidak hanya menentukan nasib kita, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Surah Al-Lail mengajak kita kembali ke pusat kehidupan, hubungan dengan Allah. Bukan sekadar memahami ayat dengan akal, tetapi membiarkannya bekerja di dalam hati. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa iman bukan hanya pengakuan, melainkan keberanian untuk memilih jalan Allah di tengah gelap dan terang kehidupan. Di saat hidup mulai terasa sempit, surah Al-Lail menanamkan tawakal, bahwa Allah lah yang memberi petunjuk dan Dia pula yang memudahkan jalan bagi hambanya. Di saat memberi terasa berat, ayat-ayat ini melatih kesabaran, bahwa setiap kebaikan yang ikhlas tidak pernah sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat dunia mengecewakan, surah Al-Lail menumbuhkan harapan bahwa kepuasan sejati bukan pada apa yang kita miliki, melainkan pada ridha Allah yang kita cari. Dan disinilah kesadaran spiritual itu tumbuh. Ayat-ayat ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk membentuk cara kita melihat hidup, memilih sikap, dan menata hati. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, Ramadan kembali menyapa kita dengan sahur yang sunyi, puasa yang menahan diri, dan berbuka yang sederhana namun penuh makna. Namun, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah Ramadan ini hanya kita jalani sebagai rutinitas, atau benar-benar kita hadiri dengan hati yang sadar? Saat kita bangun sahur, apakah sekadar mengisi tenaga, atau menyadari bahwa waktu ini adalah anugerah Allah yang diam-diam mendidik jiwa kita? Saat kita menahan lapar dan dahaga, apakah hanya tubuh yang berpuasa, atau hati juga sedang belajar menahan ego, amarah, dan keinginan? Di malam-malam Ramadan, ketika dunia mulai senyap, apakah kita masih memberi ruang bagi doa sunyi yang jujur di hadapan Allah? Surah Al-Lail mengingatkan, hidup adalah tentang pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Begitu pula Ramadan bukan sekadar rangkaian aktivitas, melainkan latihan kesadaran dan kehadiran hati. Semoga puasa ini bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi menumbuhkan makna, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengubah cara kita menjalani hidup setelah Ramadan berlalu. Mari kita diam sejenak, menghadapkan diri kita kepada Allah, seraya kita berdoa. Ya Allah, di waktu yang tenang ini, kami datang bukan dengan banyak kata, tapi dengan hati yang ingin Engkau luruskan. Ajari kami berpuasa dengan kesadaran, beribadah dengan kehadiran hati, dan hidup dengan pilihan yang Engkau ridhoi. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini bersama saya Saifullah Ahmad Faruk dan segenap kru MTA yang bertugas pada hari ini. Kami undur diri sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.